Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari ke-6 di tahun 2021 yang kita lewati bersama-sama di bulan Januari ini. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang nyata Engkau masih berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu semalam-lamanya, kami telah mengistirahatkan tubuh kami. Terima kasih atas nafas hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya itu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, guna kami pakai melanjutkan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Orang tua dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Misalnya saja di dalam kehidupan sehari-hari, jika seorang ibu membuat kue, kemudian campurannya kurang pas, atau kue yang dibuatnya hancur, maka hal itu mungkin suatu kegagalan bagi mereka. Misalnya lagi, seorang siswa yang mengerjakan soal ujiannya, namun pada saat nilai telah keluar, nilai yang diperoleh siswa tersebut bisa dikatakan tidak memuaskan karena di bawah standar. Pembacaan kita saat ini terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam ayat ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Hanya Tuhanlah yang patut disembah di dalam kehidupan kita. Meskipun kita di dalam suasana yang mungkin tidak baik, berada di dalam pergumulan, atau di dalam suatu masalah, namun yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita.
dalam suasana sukacita yang mungkin kita alami pun, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan membuat kita lupa bahwa semuanya itu hanya berasal dari Tuhan saja. Yang kedua, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Di sini pemazmur menyatakan tentang keperkasaan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa benar-benar hanya Tuhanlah yang mampu melakukan semuanya itu. Tuhan perkasa melampaui segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan dan menjaga ciptaannya, serta berkuasa atas segala ciptaannya itu. Dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita dan menolong kita dalam menjalani kehidupan yang senantiasa dianugerahkannya kepada kita. Dalam pergumulan kita, di dalam sukacita kita, di dalam masalah kita, di dalam keluarga kita, di dalam masa muda, masa tua, pun di setiap segi kehidupan kita, kita percaya bahwa semuanya itu tidaklah luput dari pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Pemazmur menyatakan bahwa Allah ada untuk selama-lamanya dan akan menopang kita melalui setiap segi kehidupan kita. Allah yang akan memberi kita kekuatan, Allah yang akan memberi kita kuat untuk menjalani kehidupan yang akan kita lalui. Segala sejahtera, segala kekuatan akan dianugerahkannya kepada kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Bahkan ketika kadang kita lupa memberi waktu sedikit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Ia tetap melindungi kita di dalam kehidupan ini. Orang tua dan saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan senantiasa mengayomi setiap langkah kehidupan kita. Ia tidak pernah memberikan kita cobaan lebih dari yang kita mampu lalui. Dan Roh Kudus-Nya senantiasa bersama-sama dengan kita, menuntun kita menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa memegang teguh firman-Mu dan percaya bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Kami datang mendoakan umat-Mu ya Tuhan, yang bersukacita atas pertambahan usia yang Engkau anugerahkan. Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Semoga mereka senantiasa bersyukur dan menyadari bahwa semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi orang tua dan saudara kami yang dalam masa tua maupun yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkaulah yang senantiasa melawat mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka dalam menjalani masa tuanya. Berkati mereka di dalam hidupnya dan kuatkanlah mereka Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Kami juga datang mendoakan orang tua dan saudara kami yang sedang mengalami duka cita. Tuhan yang akan senantiasa menghiburkan mereka.
Kuatkan mereka ya Tuhan, dan ajarkan mereka untuk senantiasa mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Kami mendoakan jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun Engkau yang akan menyertai mereka. Jauhkanlah mereka dari kemungkinan paparan virus COVID-19, agar mereka senantiasa sehat dan dikuatkan. Engkaulah yang akan campur tangan ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Tuntunan Roh Kudus-Mu kami harapkan bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dan terimalah kami yang datang berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.